teman-teman, perkenalkan nama saya Mikri Atanasya Aliut dengan NIM 14482012520 dari kelas 2A. Saya di sini bersama teman saya. Perkenalkan, nama saya Rasa Putri dengan NIM 18420125023 dari kelas 2A. Perkenalkan, nama saya Vilkare Sulakram Satria, saya dari program studi farmasi semester 2. Kami di sini akan mewawancarai mahasiswa farmasi dari angkatan 2023. Sebelumnya, mohon izin kakak, mungkin kakak bisa perkenalan terlebih dahulu. Baik kakak, kami di sini ingin meminta pendapat kakak terkait bagaimana nih seorang apoteker di bagian quality control jika kakak menemukan hasil uji stabilitas obat sedikit di bawah standar, namun ada tekanan dari manajemen untuk meloloskan demi keuntungan perusahaan. Nah, bagaimana nih nilai ketuhanan dan kemanusiaan memandu keputusan profesional kakak? Oke, jadi sebagai seorang apoteker yang bekerja di bagian QC, nilai ketuhanan itu menuntut untuk kita bertindak berkata jujur dan juga amanah, lalu bertanggung jawab dalam pekerjaan. Itu bukan hanya kepada atasan tetapi juga kepada ketuhanan. Jadi di mana nilai kemanusiaannya itu mengingatkan bahwa obat yang tadi tidak lolos standar itu tidak boleh untuk diloloskan, begitu. Karena mengingat lagi bahwa obat-obat yang tidak lolos standar itu akan membahayakan pengguna obat tersebut. Jadi karena kita sebagai seorang apoteker, kita harus mengingat lagi bahwa obat-obatan tersebut itu harus lolos standar dulu, baru bisa kita jual atau berikan kepada pasien. Karena hak pasien untuk sembuh itu yang perlu kita berikan kepada pasien. Terima kasih kakak. Nah, selanjutnya Kak, kami juga ingin menanyakan pendapat kakak tentang bagaimana dalam praktik di apotek kakak akan menghadapi pasien dengan latar belakang agama dan budaya yang berbeda. Nah, bagaimana nih kakak menjamin pelayanan informasi obat atau info yang kakak berikan tetap objektif dan tidak diskriminatif sesuai dengan martabat kemanusiaan yang ada dalam agama? Oke, jadi dalam pelayanan informasi obat, kami atau selaku apoteker, jangan kami. 3. Oke, jadi dalam pemberian PIO atau persyaratan informasi obat itu harus bersikap objektif, jujur, dan menghargai perbedaan latar belakang pasien. Jadi walaupun nantinya yang menjaga apotek ini atau seorang apoteker ini dia orang asli Papua dan mendapat pasien yang nantinya itu bukan orang Papua, mungkin bisa, mohon maaf, ada orang Jawa, Bugis, dan Nusantara, itu dia harus bersikap atau berkomunikasi dengan baik dalam memberikan informasi terkait tentang obat. Jadi bukan hanya orang Papua saja yang nanti dia berkomunikasi dengan baik, tetapi dengan orang yang bukan Papua pun dia harus tetap berkomunikasi dan memberikan informasi obat dengan baik dan jelas. Baik Kak, terima kasih atas pendapatnya. Oke, baik, narasumber selanjutnya yaitu rekan kami dari Fakultas Farmasi, Prodi Farmasi. Mungkin dari teman kami bisa perkenalan nama. Oke, perkenalkan nama saya Vicky Febriansyah, biasa dipanggil Vicky. Oke, teman Vicky. Jadi di sini saya akan meminta waktunya Vicky untuk diwawancara sebentar ya. Pertanyaan pertama, farmasi sering dipandang sebagai bisnis sekaligus pelayanan kesehatan. Jika dihadapkan pada situasi di mana harga obat itu melonjak tinggi, namun sangat dibutuhkan masyarakat, bagaimana Anda menerapkan prinsip keadilan sosial dalam menentukan margin keuntungan apotek? Dalam hal jual beli ini pasti ada keuntungan margin ataupun margin ataupun keuntungan yang akan diperoleh. Nah, untuk obat ini sendiri kan tidak semuanya bisa dibeli, walaupun ini kan secara umum untuk kalangan rendah, kalangan menengah, dan kalangan atas. Nah, jalan tengahnya itu mungkin kita bisa memberikan margin atau harga yang wajar, yang dimana bisa terjangkau untuk semua kalangan. Gitu. Pertanyaan selanjutnya, jadi ketika maraknya peredaran obat palsu di platform digital sangat membahayakan keselamatan publik.
menurut Anda, bagaimana ideologi Pancasila memperkuat tanggung jawab moral sebagai farmasis untuk melindungi masyarakat dari praktik-praktik ilegal yang merusak kesejahteraan umum? Ideologi Pancasila memperkuat tanggung jawab moral. Itu ada dalam nilai Pancasila kemanusiaan dan keadilan sosial, di mana seorang farmasi itu wajib menjaga nilai integritas dari apotekernya itu, gelar apotekernya. Nah, untuk melindungi keselamatan nyawa publik serta aktif mengedukasi masyarakat agar terhindar dari praktik ilegal yang mencurigakan. Baik, terima kasih atas waktunya teman Vicky. Oke, baik, untuk narasumber yang terakhir yaitu teman kami juga dari Fakultas Farmasi, Program Studi Farmasi. Bisa perkenalkan nama? Ya, perkenalkan nama saya Sabrina Aurelia Ihsan dari kelas 2B Farmasi. Oke, Sabrina. Jadi di sini saya akan bertanya sedikit, ada 2 pertanyaan. Langsung saja, pertanyaan pertama, bagaimana sikap Sabrina saat harus memberikan obat yang mengandung bahan kritis, semisalnya derivat babi, kepada pasien yang secara keyakinan melarangnya? Bagaimana Anda menyeimbangkan kewajiban medis dengan penghormatan terhadap kebebasan beragama? Yaitu paling pertama kita harus mengedepankan kejujuran dan penghormatan terhadap hak otonomi pasien. Nah, langkah-langkahnya itu pertama kita harus memberikan informasi yang jujur kepada pasien. Seterusnya kita berupaya memaksimalkan mencari substitusi atau sejenis yang tidak mengandung bahan kritis, misalnya obat yang tidak bersterifikasi halal. Nah, terus yang ketiga ada edukasi dan kompromi. Jika tidak ada alternatif dan kondisi pasien darurat, jelaskan urgensi medisnya. Nah, terus yang terakhir adalah menyeimbangkan kewajiban medis dengan kebebasan beragama, dilakukan dengan tidak memaksakan kehendak. Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, Indonesia itu kan masih sangat bergantung pada bahan baku obat BBO impor. Menurut Sabrina, apa langkah nyata yang bisa dilakukan seorang farmasis untuk mewujudkan persatuan dan kedaulatan bangsa melalui pemanfaatan kekayaan hayati lokal seperti obat bahan alam? Oke, langkah nyata seorang farmasis itu pertama kita mengembangkan penelitian tanaman asli Indonesia menjadi fitofarmaka atau obat tradisional atau obat herbal terstandar. Nah, terus yang kedua itu kita membantu proses standarisasi, ekstrak dan isolasi senyawa aktif dari bahan alam lokal dan kualitasnya konsisten sebagai bahan baku industri. Oke, baik. Terima kasih untuk waktunya Sabrina. Mungkin itu saja wawancara kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pada malam hari ini saya bersama mahasiswa Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Mungkin dari kakak bisa perkenalkan nama? Baik, perkenalkan nama saya Maulana Fajar Rizky, biasanya dipanggil Maul. Saya dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi, saya semester 8. Baik, narasumber pada malam hari ini yaitu Kakak Maul dari semester 8 Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi. Ya, langsung saja kita langsung ke inti pertanyaannya. Baik, pertanyaan pertama, menurut Kakak dalam sebuah organisasi kemasyarakatan, bagaimana Anda memastikan bahwa setiap keputusan atau aturan internal yang ditetapkan telah melalui proses diskusi yang demokratis dan menghargai aspirasi seluruh anggota, terutama termasuk mereka yang berada di pelosok sana? Baik, untuk memastikan keputusan organisasi dibuat secara demokratis hingga ke wilayah pelosok, organisasi perlu menerapkan musyawarah berjenjang di mana setiap koordinator wilayah mengumpulkan aspirasi anggota lokal sebelum dibawa ke tingkat pusat. Baik, pertanyaan kedua, jika kakak ditugaskan oleh negara untuk mengelola ketersediaan obat di daerah pelosok yang sulit diakses, bagaimana tanggapan kakak untuk memaknai nilai persatuan Indonesia dalam menjalankan tanggung jawab tersebut di tengah keterbatasan fasilitas? Oke, baik. Memaknai persatuan Indonesia dalam distribusi obat ke daerah pelosok berarti memastikan bahwa akses kesehatan adalah hak semua warga, bukan hanya yang tinggal di kota saja. Baik, sekian dari jawaban Kakak Maul sebagai mahasiswa Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Saya ucapkan terima kasih.
Sekian video wawancara dari beberapa narasumber yang kami wawancarai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.